Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Aribudiani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil kerja praktik saya selama 1 bulan, yaitu dengan judul analisis terjadinya keterlambatan pada distribusi kargo curah dari kapal ke warehouse menggunakan metode fishbone diagram dan 5W1H. Nah, di latar belakang itu sendiri, perusahaan saya itu bernama perusahaan PT Krakatau Bandar Samudra. Perusahaan ini bergerak di bidang logistik, di mana fungsi utamanya itu untuk memindahkan barang dari kapal ke warehouse maupun dari warehouse ke kapal. Nah, di PT ini itu pernah mengalami permasalahan, yaitu berupa terjadinya keterlambatan distribusi kargo curah yang awalnya ditargetkan 5 hari selesai, namun nyatanya baru selesai lebih dari 5 hari. Oleh karena itu dibutuhkan suatu rekomendasi perbaikan untuk mengurangi terjadinya permasalahan pada distribusi kargo curah. Kemudian ini merupakan metodologi penelitian dari kerja praktik saya, yaitu dimulai dari rumusan masalah, kemudian penentuan tujuan penelitian, kemudian ada studi literatur terkait metode yang akan saya gunakan, yaitu metode fishbone diagram dan 5W1H. Kemudian ada studi lapangan juga terkait untuk mengetahui kondisi real apa yang terjadi pada distribusi kargo curah itu sendiri. Kemudian ada pengumpulan data, kemudian pengolahan data, analisis dan pembahasan, dan kesimpulan saran. Lanjut. Kemudian ada pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini terdapat target ton per hari dengan berbagai macam kargo ya. Di sini ada 3 jenis kargo, yaitu ada iron ore, batu bara, dan limestone yang memiliki nominasi atau nominal target yang berbeda-beda. Kemudian ada muatan kapal. Di sini ada muatan kapal bernama kapal MV Wuikanghai dengan muatan sebesar 170-an ribu ton yang kemudian dikonversi dan dinyatakan bahwa butuh waktu maksimal 4,78 hari untuk supaya si distribusi ini tidak mengalami keterlambatan. Nah, kemudian ini merupakan hasil flow rate atau hasil distribusi per hari dari kapal MV Wuikanghai yang nyatanya yang awalnya ditarget selesai selama 4,78 hari, namun kenyataannya malah selesai sebesar 5,63 hari, yang artinya si distribusi ini mengalami keterlambatan sehingga si pihak perusahaan harus membayar denda kepada pihak pemilik kapal. Kemudian ini adalah fishbone diagram, di mana fishbone diagram ini berfungsi untuk menganalisis atau mengidentifikasi penyebab terjadinya keterlambatan itu sendiri dengan 5 aspek, yaitu ada lingkungan, kemudian ada metode, kemudian ada material, kemudian ada manusia dan mesin. Nah, di identifikasi fishbone ini terdapat banyak sekali penyebab keterlambatan di bagian mesin. Di antaranya ada pillow block, ada gantry, taper gateway, kemudian mesin starter fault, kemudian ada pergantian roller gap. Nah, di mana di berbagai mesin yang error ini, mesin yang paling banyak atau paling sering atau paling lama mengalami error itu pada gantry station fault ini. Si gantry ini pernah mengalami delay atau berhenti hingga mencapai waktu 4 jam. Nah, terus lanjut ke rekomendasi perbaikan terkait gantry error tadi. Yang pertama ada WOT. WOT itu terjadi gangguan pada gantry, yaitu terdapat pada komponen mesin, motor, gearbox, rem, dan PLC. Kemudian why atau mengapa perlu dilakukan perbaikan, yaitu untuk mengurangi terjadinya kegagalan pada gantry itu sendiri. Kemudian where atau di mana perbaikan dilakukan di area gantry atau bagian kren bagian atas untuk memperbaiki yang komponen mesin yang rusak, yaitu pada motor, gearbox, rem, dan PLC. Kemudian when kapan dilakukan perbaikannya, yaitu perbaikannya dilakukan sebelum proses distribusi dilakukan. Kemudian who yaitu untuk pihak divisi pelabuhan dermaga 6 sebagai monitoring dan maintenance. Nah, ini untuk perbaikan yang pertama, itu perbaikan gulungan kawat. Di sini saya merekomendasikan melakukan perawatan preventif, kemudian melakukan pemeriksaan secara berkala, kemudian ada pemantauan suhu secara teratur. Kemudian pada gearbox ini saya memberikan rekomendasi perbaikan berupa memberikan sistem pelumas agar tidak mengalami kausan dan penyetelan backlash. Kemudian di rem ini saya memberi rekomendasi berupa memberikan klem atau fitting untuk menghindari kebocoran. Kemudian di PLC ini saya memberi rekomendasi berupa melakukan verifikasi pada bagian PLC untuk mengurangi atau menghindari terjadi kegagalan pada transistor.
Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, yang pertama itu terdapat beberapa penyebab pelambatan, itu diantaranya ada yang tadi saya sebutkan, ada gantry yang error, below block, gantry error, dan lain-lain. Kemudian untuk penyebab terbesar yaitu pada gantry station fault sebesar 4 jam. Kemudian rekomendasi perbaikan juga berupa tadi pencatatan backlash, penambahan klaim, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.